Halo guys, salam otomotif. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca noken as, terutama dial. Kalau bahasa di internet namanya dial cam. Di sebelah saya ada sebuah mesin Honda Sonic yang lama, mesin SOHC 125 cc. Kita pasang dua buah dial, satu di in, satu di out, dan kemudian tiga nih untuk di busi untuk mengetahui posisi top yang sebenarnya. Kemudian kita pasang juga busur, ada di askruk dan ada di noken as. Kenapa saya kasih dua? Supaya kita bisa membedakan bahwa ternyata derajat yang ada di noken as dengan derajat yang ada di kruk as itu berbeda ya. Banyak kesalahan di video-video yang lain menjumlah durasi yang ada di noken as seakan-akan seperti durasi yang ada di askruk. Nah, ini kita akan jelaskan lebih jauh dan lebih detail bagaimana cara mendial noken as dan bagaimana cara menghitungnya. Oke, tonton terus. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, tonton terus. Oke, video di depan Anda sudah terlihat sebuah mesin Sonic lama 125 cc SOHC. Sudah kita pasang busur di askruk, dia terkoneksi dengan flywheel. Kemudian busur di noken as, dia terkoneksi dengan noken as. Kemudian ada tiga buah dial, satu di in, satu di out, kemudian satu di lubang busi untuk mengetahui titik top yang benar. Kadang tidak cukup kita mengetahui titik top hanya dari magnet saja ya. Kadang kita perlu lebih detail, lebih presisi untuk mengetahui titik top piston itu dengan menggunakan dial yang kita masukkan ke lubang busi ya. Ada banyak cara, bisa juga Anda lepas headnya kemudian Anda tentukan topnya seperti video-video yang mungkin pernah Anda baca, Anda lihat ya. Tapi ini kita bikin lebih simpel supaya tidak bongkar-bongkar pasang ya. Oke, yang pertama kita perhatikan dulu adalah dial yang ada di busi ya. Dial yang ada di busi ini ketika kita melakukan pergerakan ya, nah, dia akan membaca suatu penekanan angka di titik tertentu, kemudian dia akan kembali lagi ya. Titik tertentu tadi adalah yang kita namakan dengan top. Nah, ya, oke. Ini adalah topnya menurut dial yang ada di lubang busi ya. Itu angka simpangan terbesarnya atau angka penunjukan maksimumnya. Kalau kita perhatikan di sini ya, sudah menunjukkan 0 pada jarum, di askruk juga 0 pada jarumnya. Oke, jadi TDC adalah top dead center ya, titik mati atas, sedangkan BDC adalah bottom dead center atau titik mati bawah ya. Dua busur ini sama identik ya, supaya kita bisa membedakan berapa sih derajat yang ada di askruk atau derajat yang ada di noken as. Oke, setelah kita sudah mengetahui titik top ya dari yang ada di dial busi, kita sudah menentukan top, menyamakan garis top yang ada di noken as, kemudian juga kita menyamakan garis top yang ada di askruk. Selanjutnya kita mulai membaca in dan out. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu kertas dan pulpen untuk mencatat
hasil yang kita temukan. Oke, kita siapkan dulu kertasnya. Oke, setelah kita siapkan kertas dan pulpen, ya, kemudian dial untuk yang di busi kita lepas dulu. Karena kita sudah menentukan top yang ada di askruk dan di noken as. Kita lihat ini sudah top. Oke, kemudian kita perlu menempatkan dial in, ya. Anda perhatikan penempatan dial in itu selalu di retainernya, ini ya, di retainernya, bukan di rocker Arabnya atau di platoon, tapi di retainernya atau di topi klepnya. Ya, Anda perhatikan. Ya. Kemudian jarum Anda pastikan dia menuju ke angka 0. Anda bisa melakukan kalibrasi, ini bisa diputar ya. Jadi untuk menentukan dia posisi 0-nya. Oke. Kemudian yang X juga begitu, seperti Anda lihat, dia menempati di retainernya, di topi klepnya. Ya, posisi juga kita nolkan dulu. Oke. Ya. Kemudian penempatan dial, pastikan posisi dial itu sesuai dengan sudut kemiringannya. Jadi untuk dial in, pastikan dia sesuai dengan kemiringan sudut in. Sedangkan untuk X juga pastikan dia sesuai dengan sudut kemiringan untuk X. Ya, ini untuk memberikan efek pembacaan yang akurat. Karena kesalahan pembacaan bisa terjadi juga karena kesalahan Anda menempatkan dial. Oke. Kita gambar dulu di kertas. Kita gambar sesuai di gambar-gambar yang ada di buku atau di internet. Oke, ini TMA, TMB. Oke. Kenapa saya mengacu gambar seperti ini? Karena kalau kita lihat di buku-buku yang referensi kita baca, ya, di semua buku-buku yang Anda nanti mungkin Anda bakal baca, ya, semua derajat noken as itu selalu, ya, berhubungan dengan lingkaran, ya. Semua buku-buku itu selalu mengarahnya kepada lingkaran. Ya. Kenapa bisa seperti itu nanti kita akan jelaskan, ya. Ya, untuk noken as ya, karena di buku-buku itu juga memberi gambaran lingkaran juga, maka kita mengikuti apa yang ada di buku ini yang kita belajar dengan sesuatu yang benar, ya. Jadi sesuai dengan buku-buku textbook dari luar yang aslinya, dan kita belajar versi yang paling asli. Oke, di sini ada TMA, di sini ada TMP. Kita tahu motor 4 langkah adalah motor dengan 2 kali putaran, ya, menghasilkan 1 langkah, satu usaha, ya, atau 1 power, 1 tenaga. Artinya motor 4 langkah membutuhkan 2 kali putaran,
1 2 ya. Oke, kita ulangi. Motor 4 langkah membutuhkan 2 kali putaran untuk menghasilkan 1 usaha, 1 power. 1 2. Ini adalah motor 4 langkah. Kenapa begitu banyaknya? Kita bahas lagi. Pertama adalah 4 langkah itu ada 4 proses, yaitu yang pertama isap, kemudian kompresi, kemudian usaha, dan terakhir adalah buang. 4 langkah identik dengan langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Ya kan? Oke, langkah isap yang pertama adalah piston bergerak dari atas TMA menuju ke TMB. Ya, dari TMA menuju ke TMB. Kompresi, ya, piston dari TMB menuju ke TMA. Kemudian ada percikan busi di sini. Kemudian langkah usaha adalah pergerakan piston dari TMA ke TMB. Langkah buang adalah pergerakan piston dari TMB menuju ke TMA. Ya. Oke, untuk noken as, karena noken as adalah proses membuka dan menutup klep, hubungannya dengan klep, maka langkah hisap adalah proses masuknya bensin, ya, klep in, ya. Langkah kompresi, kedua klep saling menutup, maka tidak kita bahas. Langkah usaha, kedua klep in dan X juga menutup, tidak kita bahas. Kemudian langkah buang adalah membuang sisa gas buang keluar ke knalpot. Ini X. Artinya di noken as kita akan membahas langkah isap dan langkah buang. Oke. Pergerakan piston isap adalah piston dari TMA ke TMB dengan katup in membuka menyebabkan bahan bakar masuk, ya. Sedangkan langkah buang adalah pergerakan dari TMB ke TMA, piston mendorong gas buang, klep X membuka, terdorong keluar, terbuang ke knalpot. Oke. Singkat dulu, nanti kita akan jelaskan detail ini mengenai siklus 4 langkah. Kita akan kembali lagi ke cara mendial. Oke. Yang pertama adalah kita dial dulu yang X, karena posisi top piston itu ada di sini. Ya. Piston turun, piston naik, top kan? Piston turun, piston naik. Jadi top yang Anda lakukan saat ini, di mana kedua klep saling tertutup semua. Jadi kedua klep saling tertutup semua seperti ini. Ini saling tertutup semua, ya. Bisa dicek dengan cara terjadi celah klep di sini. Ya. Ya. Jadi kedua klep saling menutup itu di mana? Yaitu di sini. Ini top. Makanya kita langkah terdekat adalah usaha, kemudian buang. Kita ukur yang buang dulu, baru nanti setelah itu kita ukur yang isap. Oke. Pastikan motor ini sudah disetel celah klepnya, ya. Karena motor ini menggunakan Honda Sonic lama. Setelan klepnya adalah yang in 0,05 sampai 0,06 yang in, ya. Sedangkan yang X 0,27. Jadi yang in untuk Sonic lama itu 0,05 sampai 0,06, sedangkan yang X adalah 0,27 atau
paling mudah 0,25. Oke, kita lihat dulu yang akan kita ukur dulu yang X ya. Perhatikan dulu di sini jarumnya sudah menuju angka 0. Di noken as juga 0. Di askruk juga 0 ya. Oke. Kita putar berlawanan arah jarum jam karena putaran mesin seperti ini ya, ke sini ya, kita putar ke kiri nah, seperti ini. Kemudian kita lihat pergerakan dari jarum, kita lihat. Oke, kita putar. Pelan-pelan kita lihat. Nah, terlihat jarum sudah mulai bergerak, artinya klep mulai tertekan oleh noken as. Tapi di sini masih 0,01 mili. Semua pembacaan noken as, baik pabrikan ataupun di buku-buku balap ataupun di buku-buku internasional, semua mengacu pada bukan pembacaan di 0, tetapi pembacaan setelah klep tertekan 1 mili. Ingat, pembacaan durasi atau pembacaan derajat noken as yaitu setelah klep tertekan 1 mili. Ya, tertekan 1 mili. Kenapa harus 1 mili? Karena di saat 0 dan 1 mili klep tertekan itu belum terjadi aliran apapun. Setelah 1 mili baru terjadi yang namanya hisapan atau pengeluaran asap knalpot. Ya, artinya setelah 1 mili baru terjadi aliran, baru terjadi pergerakan aliran. Makanya kita mengukur selalu pada 1 mili. Oke, ini masih tadi 0 ya. Kita putar sampai dia kembali ke 1 mili. Oke. Ini 1 mili. Kita lihat yang ada di askruk menunjukkan 40 derajat. Langsung baca saja BBDC, before bottom dead center, atau sebelum titik mati bawah. Jadi BBDC, before bottom dead center ya, sebelum titik mati bawah 40 derajat. Oke, kita gambar. Di sini TMB ya, di sini TMB sebelumnya, karena kalau menggambar seperti ini dia selalu ngomonginnya selalu searah jarum jam, padahal putaran askruk adalah berlawanan arah jarum jam. Tetapi kita mengikuti apa yang dilakukan oleh di buku-buku internasional atau buku balap-balap, selalu searah jarum jam. Kalau ini TMB, maka sebelumnya adalah di sini, yaitu 40 derajat. Saya kasih garis. Oke. Ya, 40 derajat. Berapa yang ada di noken as? Kita lihat di sini ya. Ya. Karena ini tadi kita baca 40 dari sini ya, dari 0, 10, 20, 30, 40, maka kita juga baca dari mundur. Ini karena busur askruk, jadi pembacaannya berbeda. Kita baca mundur dari sini 90 derajat. 10, 20. Jadi di noken as, di busur noken as terbaca 20. Sedangkan di askruk dia terbaca 40. Ya, selisihnya dua kalinya. Oke. Kita pahami dulu aja, nanti selanjutnya akan Anda mengerti ya perbedaannya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah 1 mili, kita lihat sampai berapa dia akan membuka. Yang tadi 1 mili, dua mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili, 6 mili. Oke,
ternyata dia berhenti di, Anda lihat di situ 6 lebih 1 angka 6,01. Jadi setiap satu strip itu adalah 01. Jadi lift untuk lift X adalah 6,01 mili. Oke, lift X, lift clap. Oke, karena dia membaca langsung di clap, ya, bukan lift knock and ask. Sangat berbeda sekali. Ini adalah lift clap, ya, sebesar 6,01 mili. Berada di titik berapa tonjolan maksimumnya? Yaitu di sini terbaca 60, 61, 62, 63. 63 ya. 63 ini ABDC, after bottom dead center, setelah TMB. Jadi 63 setelah TMB. Ya. Di sini TMB. Setelahnya 63. Kira-kira kalau ini adalah 90 derajat, kira-kira di sini. Ini adalah LC-nya, atau kalau Anda digambar ini adalah punuannya, tertingginya, ya. Karena knock and ask itu bentuknya seperti punuan, ini adalah kondisi tertingginya, ya. Oke, 6 terbaca 6,01 mili. Oke, putaran kita teruskan. Ketika putaran kita teruskan, maka jarum akan berarah balik karena dia mulai menutup. Oke, 6, kita hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, kita akan berhenti. Oke, 1 mili terbaca 6, ya. 5, 6, ya, 6 derajat, ya. Di sini adalah area BTDC, before top dead center, sebanyak 6 derajat, ya. 6 derajat, 5, 6. BTDC, before top dead center, jadi 6 derajat sebelum TMA. 6 derajat ini TMA, 6 derajat di sini. Oke, ini 6 derajat. Ini adalah X open. Ini adalah X close, ya. Maka pergerakan clap X atau durasi clap X adalah seperti ini. Nah, berapa besarnya durasi? Yaitu adalah ini ditambah dengan ini, ya. Kita tahu ini adalah 180 dikurangi 6 derajat berarti adalah 174, sehingga durasi X adalah 174 ditambah dengan 40. Oke, maka ketemunya adalah 214 derajat. Ini adalah X duration. Oke. Kemudian kita coba gambar untuk yang in, ya. Ya. Kita buat tetap satu lingkaran. Oke. Sekarang ini tadi kita topkan lagi, kita kembalikan lagi ke kondisi top.
Oke, sudah terbaca tadi. Sekarang kita kembalikan ke posisi top. Oke, sekarang kita baca yang in. Oke, jarumnya jangan lupa kita nolkan dulu. Oke, tetap kita putar ke kiri ya, sampai terjadi pergerakan. Nah, ini clap in baru mulai membuka ya, baru mulai membuka, tapi kita akan mengukur pada 1 mili, bukan pada 0 milinya ya, baru akan buka. Kita akan menghitungnya pada 1 mili. Kita putar dulu terus sampai dia menunjukkan 1 mili tertekan. Oke, ini adalah in membuka ya, in membuka pada 10, 11, 12, 14. Oke, terbaca di sini adalah mata saya melihat 14 before top dot center. 14 before di sini 14. Ini tadi 6, di 14-nya di sini. Oke. Ya. Ini in open ada di derajat 14 derajat. Oke. Kemudian kalau di sini 14, maka di sini berapa? Ya, di sini terbaca 5 lebih ya. Di sini 14, di sini terbaca 5 lebih. Ya. Oke, terbaca mata saya melihat 5 lebih. Ya, antara sekitar 6-an. Oke. Kita akan putar terus. Ini tadi 1 mili. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Ya, di situ berhenti di garis ini, yaitu tadi 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 64 kalau di saya bacanya. Jadi dia untuk yang lift in yaitu 60,64 mili ya, 6,64 ya, di derajat 80 sebelum tempe. 80 kira-kira segini lah ya. Ini adalah LC untuk in, ini tadi LC untuk egg. Oke, kita teruskan 6, ini sudah 6. Putaran yang kita teruskan, maka dia jarum akan berbalik arah lagi. Oke, 6, kita hitung mundur, 5, 4, 3, 2, oke, siap-siap, 1. Maka terbaca di sini 25, 26, 27, 28. Di saya melihat angkanya 28. 28 after bottom dead center. After berarti setelah
TMB 28 setelah TMB 28 kisarnya segini 28 derajat. Ini adalah in close, maka perjalanan in adalah seperti ini ya. Dari 14 derajat berjalan sampai ke 28 derajat. Berapa durasi ya, untuk clap in, yaitu in duration yaitu 14 tambah 14 ditambah 180 tambah 28 yaitu 222 derajat ya. Durasi in 222 derajat, durasi X 214 derajat ya. Oke, itu cara mendial. Kita topkan lagi pada nolnya, kita cari topnya lagi. Oke, ini adalah topnya pada 0, di 0, dial in juga di 0 ya, dial X ya ke 0 ya. Itu tadi kita membaca durasi atau mendial versi derajat yang ada di kruk as. Oke, bagaimana membaca derajat yang ada di noken as? Sama saja. Oke, tonton dulu, stay di video ini, perhatikan. Oke guys, tadi kita sudah belajar mengenai cara mendial noken as, bagaimana perbedaan durasi yang ada di crankshaft askro dengan durasi yang ada di noken as, dan bagaimana cara menggambarnya. Kita selalu berpatokan dan pada buku-buku panduan yang ada di pabrik, buku panduan yang ada di luar negeri ya. Coba Anda cek buku-buku pedoman reparasi yang ada di dealer baik Honda, Suzuki atau Yamaha. Di sana juga tercantum banyak durasi buka tutup motor masing-masing tipe. Anda bisa belajar di sana, Anda gambar seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, jika ada yang kurang jelasnya silakan komen. Jika ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya, like, jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Oke guys,